Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 713. Bagian dalam gua cukup luas, diterangi oleh beberapa lampu jiwa hijau yang menyeramkan. 7 atau 8 prajurit binatang fusi dari berbagai wujud duduk bersama, tertawa dan berbicara keras, berbagi makanan dan anggur. Berceceran di tanah adalah darah dan beberapa barang sisa yang diambil dari Dylan dan Wanda. Jauh di dalam gua, 2 orang terikat pada 2 pilar batu tebal. Itu Dylan dan Wanda. Kondisi Dylan sangat buruk. Ia berlumuran darah, dengan beberapa luka dalam yang memperlihatkan tulang, dan satu lengannya bengkok secara tidak wajar, jelas patah. Kepalanya tertunduk, napasnya lemah, dan ia dalam kondisi setengah sadar. Dan Wanda, kondisinya semakin menyulut amarah Dev. Pakaian luarnya robek 2, memperlihatkan pakaian dalamnya yang berlumuran darah, dan kulit putihnya dipenuhi memar dan luka. Seorang pemimpin binatang buas dengan tanduk bengkok seperti kambing dan wajah cabul menyeringai jahat. Ia mengulurkan tangan untuk merobek pakaiannya yang tersisa. Napasnya berbau alkohol. Gadis cantik, jangan melawan. Setelah aku kenyang menikmati tubuhmu, mungkin aku akan mengampuni nyawamu dan menawarkanmu sebagai mainan untuk Master Sekte. Hahaha. Wanda berjuang mati-matian, matanya berkaca-kaca karena putus asa dan terhina. Tetapi kekuatan spiritualnya tersegel, dan luka-lukanya parah. Ia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Hentikan. Dylan nyaris tak mampu mengangkat kepalanya. Meraung marah, hanya untuk ditendang keras di dada oleh seorang prajurit Beastmaster di dekatnya, menyebabkannya memuntahkan seteguk darah lagi. Heh, dasar sampah, kau cukup tangguh, ya? Aku akan menikmati tubuh perempuan kecil ini dulu, lalu aku akan menyiksamu perlahan. Pemimpin bertanduk bengkok itu menyeringai, tangannya hampir menyentuh dada Wanda. Tepat pada saat kritis ini, jeger. Penghalang sederhana di pintu masuk gua hancur berkeping-keping. Niat membunuh yang mengerikan, ganas, dan mengerikan, seperti binatang prasejarah yang bangkit, menyapu seluruh gua seperti gelombang pasang yang nyata. Tawa semua prajurit manusia binatang tiba-tiba berhenti, seperti bebek yang tersedak. Mereka berbalik ngeri, hanya untuk melihat sosok berjubah hijau berdiri di pintu masuk gua. Pria itu berdiri di sana, tampak tenang, tetapi matanya bagaikan es purba, atau gunung berapi yang akan meletus, dipenuhi amarah yang dahsyat. Sekilas pandang darinya membuat para prajurit binatang buas yang biasanya ganas ini merinding, darah mereka seakan membeku. Kau, siapa kau? Pemimpin bertanduk bengkok itu, tersentak bangun oleh niat membunuh, berteriak, suaranya bergetar tak terkendali. Dev tidak menjawab. Tatapannya tertuju pada Dylan dan Wanda. Melihat keadaan mereka yang menyedihkan, terutama secercah harapan di mata Wanda, seperti melihat seorang penyelamat, diikuti oleh banjir air mata kesedihan, amarahnya mencapai puncaknya. Kalian semua pantas mati. 4 kata sederhana, namun dekrit hukuman mati. Sesaat kemudian, Dev bergerak. Tidak ada pertunjukan yang menggemparkan, tidak ada gerakan mencolok. Ia hanya mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya terbuka, dan dengan lembut mengepalkannya ke arah semua orang di dalam gua kecuali Dylan dan Wanda. Wus. Udara di dalam gua seakan tersedot keluar seketika, dan waktu seakan berhenti sejenak. Kemudian, di bawah tatapan mata ketakutan dan tak bisa berkata-kata dari semua prajurit binatang fusi, tubuh mereka, beserta senjata mereka, guci-guci anggur di samping mereka, dan bahkan beberapa lampu jiwa, seolah dicengkeram oleh tangan raksasa tak terlihat, dan kemudian, puff, puff, puff. Serangkaian ledakan teredam terdengar. 7 prajurit binatang fusi, termasuk pemimpin bertanduk kambing yang berada di peringkat keempat alam dewa abadi surgawi, bahkan tak sempat berteriak sebelum tubuh mereka meledak di tempat. Mereka berubah menjadi awan kabut darah dan serpihan daging dan tulang, berceceran di seluruh dinding gua. Bau darah yang pekat langsung memenuhi udara. Seluruh gua kosong kecuali Dylan dan Wanda, yang terikat di pilar batu. Dev menarik tangannya, seolah-olah hanya membersihkan debu. Ia melangkah ke pilar batu, dan dengan jentikan jari, tali urat hewan yang dibuat khusus untuk mengikat keduanya putus. Wanda kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk, tetapi Dev menangkapnya tepat waktu. Ia bersandar di dada Dev, merasakan lengannya yang kuat dan kokoh, serta aroma samar yang familiar. Ketakutan, keluhan, dan keputusasaan beberapa hari terakhir akhirnya meledak. Ia mencengkeram erat pakaian Dev, membenamkan wajahnya di dada Dev, dan menangis terseduh-seduh.
tubuhnya yang halus gemetar tak terkendali. Senior, kau benar-benar datang, aku tahu kau pasti datang. Ia terisak tak jelas. Dev mendesah dalam hati, menepuk punggungnya dengan lembut, dan menyalurkan secercah energi abadi yang kacau untuk menenangkannya dan meringankan luka-lukanya. Kemudian ia menatap Dylan yang sedang berjuang untuk berdiri. Meskipun Dylan terluka parah, matanya berkilat amarah yang membara dan rasa takut yang masih tersisa. Ia berlutut dengan satu kaki, suaranya serak, "Senior, Dylan tidak kompeten. Aku gagal melindungi Wanda dan bahkan membuatmu mempertaruhkan nyawamu. Bangun. Ini bukan saatnya membicarakan itu." Dev membantunya berdiri, menyalurkan energi abadinya untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan memberinya pil. "Bagaimana kalian bisa berakhir di tangan mereka?" Dylan meminum pil itu dan merasakan arus hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, meringankan luka-lukanya secara signifikan. Ia kemudian dengan cepat menceritakan apa yang telah terjadi. Ternyata setelah mereka berpisah, kelompok Dylan telah membuat kemajuan pesat, menyelinap ke pinggiran bekas situ sekte 10.000 binatang. Mereka menangkap seorang prajurit binatang fusi, dan mendapatkan beberapa informasi tentang cara kerja internal sekte tersebut. Tepat saat mereka hendak pergi, mereka tiba-tiba bertemu dengan kelompok Wanda. Wanda dan kelompoknya tampaknya telah ketahuan dan sedang dikejar oleh sekelompok prajurit binatang fusi. Dylan segera memutuskan untuk memberikan bantuan, dan kedua kelompok itu bergabung, bertempur dan mundur secara bersamaan. Meskipun mereka membunuh banyak pengejar, jumlah musuh terus bertambah, bahkan menarik para master dari sekte iblis. Selama pertempuran sengit itu, kelompok itu terpencar. Untuk menutupi mundurnya murid-murid lainnya, Dylan dan Wanda sengaja menarik sebagian besar pengejar, akhirnya mereka disergap di dekat aliran sungai gunung dan ditangkap setelah kelelahan. Nasib murid-murid lainnya tidak diketahui. Bajingan-bajingan itu, setelah menangkap kita, mereka mempermalukan kita, dan bahkan mencoba melakukan sesuatu pada Wanda. Dylan menggertakkan giginya, matanya merah. "Aku tahu." Dev memotongnya, suaranya dingin, "Aku akan membalaskan dendamu 100 kali lipat. Tapi sekarang, kita harus segera pergi." Meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga mengendalikan keributan, sulit menjamin bahwa itu tidak akan menarik perhatian musuh lain di sekitar. Dylan dan Wanda mengangguk cepat. Dev membantu Wanda mengenakan salah satu jubah luar cadangannya untuk menutupi pakaiannya yang robek. Kemudian, dengan masing-masing tangan memegang satu jubah, mereka melesat keluar dari gua, menghilang kembali ke dalam bayangan hutan, dan melesat ke barat daya. Sekitar setengah batang dupa setelah mereka pergi, beberapa aura kuat turun ke dalam gua. Melihat pemandangan mengerikan di dalam, mereka semua tersentak kaget, lalu meraung marah dan membunyikan alarm yang melengking. Namun saat itu, Dev sudah puluhan ribu mil jauhnya bersama Dylan dan Wanda. Mengikuti rute dan metode yang diberikan oleh Sarah, ia melesat menuju pintu masuk ke alam rahasia Li Huo yang misterius. Ditolak Master Pedang Api Surgawi. Lembah api merah tua, yang terletak di barat daya pegunungan 10.000 binatang, dinamai demikian karena api merah tua yang aneh dan terus menyala di dalamnya. Dinding ngarai itu curam, berwarna merah tua yang hangus oleh panas yang menyengat, dan udaranya dipenuhi atmosfer kering dan panas. Tanaman biasa sulit tumbuh di sini. Hanya ada sedikit pakis dan lumut kera eksotis yang tahan api yang menghiasi lanskap. Ketika Sarah memimpin Turner Lie dan sisa-sisa murid sekte 10.000 binatang lainnya yang terluka, setelah cobaan yang melelahkan, mereka tiba di bagian terdalam ngarai, semua orang kelelahan. Hari-hari melarikan diri, ketegangan saraf, dan cedera yang tak tertangani telah menjatuhkan moral dan stamina tim ke titik terendah. Di hadapan mereka terbentang dinding batu merah tua setinggi 100 sang, halus, dan berkilau seperti cermin. Dinding batu ini bukanlah batu biasa, melainkan mineral langka yang disebut kristal api merah tua, yang di atasnya menyala api keemasan pucat yang tanpa samar namun menyala abadi, panasnya yang hebat mendistorsi udara di sekitarnya. Inilah pintu masuk ke alam rahasia Li Huo yang disebutkan Sarah. Ini dia. Sarah berhenti, wajahnya yang pucat memerah tak wajar karena panas yang hebat, tetapi secercah harapan bersinar di matanya. Ia menoleh ke Turner Lie dan yang lainnya, sambil berkata, "Mohon tunggu sebentar sementara saya membuka pintu masuk." Turner Lie dan yang lainnya menatap dinding batu yang terbakar, merasakan energi atribut api yang luas dan murni yang terkandung di dalamnya, dan merasa lega. Pintu masuk ke alam rahasia ini begitu unik dan tersembunyi dengan baik,
mungkin pintu masuk ini benar-benar dapat memungkinkan mereka untuk sementara waktu lolos dari kejaran sekte iblis dan klan binatang fusi. Sarah menarik napas dalam-dalam, menahan rasa lelah dan rasa sakit yang tersisa dari luka-lukanya, lalu berjalan hingga sekitar 3 zhang dari dinding batu. Ia mengeluarkan liontin giok merah tua yang sama yang diberikannya kepada Dev, liontin api berkobar, dan membentuk segel tangan, mengubah ki pedang surga mendalam murninya menjadi kekuatan spiritual atribut api yang menyala-nyala, yang kemudian ia salurkan ke dalam liontin giok tersebut. Liontin api berkobar tiba-tiba bersinar terang, memancarkan teriakan Phoenix yang jernih dan merdu. Sinar merah tua melesat keluar, menghantam bagian tengah dinding batu yang terbakar. Secara bersamaan, Sarah memfokuskan indera ilahinya, mulai mengukir segel aktivasi yang rumit dan mendalam. Namun, tepat ketika segel itu hampir selesai, dan api di dinding batu mulai berfluktuasi secara ritmis, samar-samar memperlihatkan bayangan portal. Dengusan dingin dan berwibawa meledak di telinga semua orang seperti guntur. Dengusan itu mengandung dampak yang kuat pada jiwa ilahi dan niat pedang yang membakar. Sarah adalah yang pertama terdampak, merasakan sakit yang menusuk di lautan kesadarannya. Segel indera ilahi yang ia ukir langsung runtuh. Ia mengerang, setetes darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, dan cahaya liontin api di tangannya meredup. Bayangan hantu portal, yang hendak terbentuk di dinding batu, menghilang, kembali ke keadaan terbakar semula. Siapa di sana? Turner Lie menarik napas dalam-dalam, berdiri di depan Sarah, pupil peraknya mengamati sekeliling dengan waspada. Murid-murid lain dari sekte 10.000 binatang juga bersiap, mengambil posisi bertahan. Sarah, beraninya kau? Diiringi suara agung, ruang di depan dinding batu yang terbakar beriak seperti air, dan sesosok perlahan muncul. Pendatang baru itu adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia sekitar 40 atau 50 tahun, mengenakan jubah merah tua bersulam pola api keemasan. Wajahnya tampak tua, dan matanya bersinar terang, seperti dua nyala api yang berkobar. Ia membawa pedang panjang merah tua dengan gaya yang aneh di punggungnya. Meskipun tidak terhunus, pedang itu secara alami memancarkan aura pedang yang tajam dan membakar, seolah mampu membakar segalanya. Auranya jauh lebih kuat daripada Turner Lie di puncaknya. Ia jelas seorang kultivator pedang tingkat atas di tingkat ke-8 alam dewa abadi surgawi, bahkan mungkin tingkat ke-9, guru. Melihat pendatang baru itu, wajah Sarah memucat-pucat pasi. Mengabaikan luka-lukanya, ia buru-buru membungkuk, suaranya bergetar. Orang ini tak lain adalah guru Sarah, Yasser Ling, seorang ahli pedang tak tertandingi yang merupakan pendekar pedang jenius dari generasi sebelumnya dari sekte pedang surga mendalam, yang kemudian meninggalkan sekte tersebut untuk merintis diri dan dikenal sebagai Yang Mulia Pedang Api Surgawi. Tatapan Yasser Ling bagaikan kilat. Pertama-tama ia melirik Sarah, memperhatikan noda darah di sudut mulutnya dan auranya yang melemah. Rasa iba yang sekilas dan nyaris tak terlihat melintas di matanya, tetapi segera dibayangi oleh luapan amarah. Tatapannya kemudian menyapu Turner Lie dan sekelompok beastmen yang jelas-jelas bukan pendekar pedang, masing-masing menderita luka dan memancarkan aura campuran. Wajahnya langsung berubah muram. Sarah, apa kau lupa aturanku? Suara Yasser Ling dingin, tanpa emosi. Alam rahasia Li Huo adalah tempat kultivasiku yang tenang, tidak ada orang luar yang diizinkan menginjakan kaki di sini. Kau meninggalkan alam rahasia tanpa izin untuk ikut campur dalam konflik antara sekte pedang dan sekte iblis, dan aku bahkan belum menyelidikinya. Sekarang kau berani membawa begitu banyak orang. Sekelompok orang asing ke sini, dan kau masih ingin membuka alam rahasia? Di mana kau letakkan aturanku? Di mana kau letakkan sila sekte pedang surga mendalam? Guru, mohon dengarkan aku. Sarah berlutut dengan suara gedebuk, berteriak mendesak, murid tahu kesalahannya. Tapi ada alasannya. Sekte 10.000 binatang disergap oleh sekte iblis 10.000 jiwa dan para pengkhianat, dan sekte itu pun hancur. Master sekte Turner Lie dan yang lainnya berjuang mati-matian untuk menerobos pengepungan, dan sekarang mereka dikejar dari belakang dan tidak punya jalan keluar. Murid benar-benar tidak tahan melihat mereka dibantai oleh sekte iblis, jadi aku memberanikan diri membawa mereka ke alam rahasia untuk berlindung sementara. Aku mohon guru untuk berbelas kasih dan mengizinkan mereka memasuki alam rahasia untuk bersembunyi sementara. Mereka akan pergi ketika badai berlalu. Ayah juga setuju dengan bantuanku. Yusman setuju? Yasser Ling mengerutkan kening, tetapi amarahnya tidak mereda. Urusan sekte adalah urusannya. Ini alam rahasia Li Huo,
Wilayahku. Aturannya ditetapkan olehku. Jangan sebut Yusman, bahkan jika semua patriark sekte pedang surga mendalam dibangkitkan, itu tidak akan mengubah apapun. Ia menatap Ternerlie dan yang lainnya, tatapannya dingin, seolah menatap sekelompok semut, sekelompok anjing liar. Apa kalian pantas menodai tempat kultivasi suciku? Keluarlah dari lembah api merah tua segera. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tanpa ampun menggunakan pedangku, senior. Ternerlie, yang menahan penghinaan, melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Junior ini adalah Ternerlie, dari sekte 10.000 binatang. Senior, sekte kami menderita musibah ini hingga hampir putus asa. Dan kami sama sekali tidak berniat menyinggung kultivasi damai Anda, senior. Kami hanya memohon kepada senior untuk mengulurkan tangan membantu dan memberi kami tempat berlindung untuk sementara. Kami bersedia memberikan semua sumber daya dan harta karun sekte 10.000 binatang yang tersisa sebagai imbalan. Di masa depan, apapun perintah Anda, seluruh sekte 10.000 binatang akan menembus api dan air tanpa ragu. Sekte 10.000 binatang? Cui, sampah yang bahkan tidak bisa melindungi sektenya sendiri, apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Yaserling mencibir tanpa ampun. Sumber daya dan harta karun? Aku tidak menginginkannya. Pergi dari sini sekarang. Jangan paksa aku untuk mengusirmu dari sini. Kau. Seorang tetua klan serigala, yang dikenal karena temperamennya yang berapi-api, sangat marah mendengar ini dan ingin maju untuk berdebat, tetapi dihentikan dengan tegas oleh Ternerlie. Melihat sikap tegas gurunya, Sarah merasa cemas sekaligus malu. Ia melirik murid-murid sekte 10.000 binatang di belakangnya, yang matanya kembali berkobar putus asa, lalu menatap Ternerlie, yang lukanya belum sembuh dan wajahnya semakin pucat. Kemudian, sambil menggertakkan giginya, ia bersujud 3 kali kepada Yaserling. Dahinya langsung bengkak dan memerah. Guru, ini semua salahku. Aku bertindak atas inisiatifku sendiri dan melanggar aturan. Aku bersedia menerima hukuman apapun, bahkan kehilangan kultivasi dan dikeluarkan dari sekte, aku tidak akan mengeluh. Aku hanya memohon kepadamu, Guru, aku hanya memohon kepadamu, Guru, untuk berbelas kasih dan menyelamatkan mereka. Mereka benar-benar putus asa. Jika mereka tertangkap oleh sekte iblis 10.000 jiwa, mereka pasti akan mati dengan mengerikan. Guru, kumohon. Sarah menangis, air mata mengalir di wajahnya. Ia tahu bahwa meskipun gurunya keras, ia selalu mencintainya. Mungkin masih ada secercah harapan. Melihat murid kesayangannya memohon dengan begitu rendah hati, amarah Yaserling semakin menjadi-jadi, tetapi kali ini, amarahnya tampaknya lebih ditujukan kepada Ternerlie dan yang lainnya. Ia merasa bahwa orang-orang luar ini telah menyihir muridnya, menyebabkannya melanggar perintah gurunya dan bahkan melukai diri sendiri untuk memohon belas kasihnya. Goblok, keras kepala sampai akhir. Yaserling berteriak tajam, tanpa bergerak sedikit pun, ia hanya menjentikan lengan bajunya. Jeger. Sebuah kekuatan yang membara, dahsyat, dan tak terlihat meletus, seperti letusan gunung berapi atau aura pedang yang menyapu, langsung menghantam Sarah yang berlutut. Puff! Sarah terpukul keras, terlempar ke belakang dan menyemburkan seteguk darah di udara sebelum jatuh terbanting ke tanah beberapa meter jauhnya. Ia meronta beberapa kali tetapi tak bisa bangun untuk sesaat, auranya langsung melemah drastis, jelas menunjukkan luka parah. Kakak senior Sarah, Nona Ling. Para murid sekte pedang dan Ternerlie beserta yang lainnya berseru, ingin segera menyerbu, tetapi langsung terpaku di tempat oleh tatapan dingin Yaserling, seolah-olah terjun ke dalam gua es. Ini hukuman karena tidak mematuhi perintah gurumu, membawa orang luar tanpa izin, dan tidak menghormati para tetua. Suara Yaserling sedingin es. Menatap Sarah yang terduduk di tanah, darah terus menetes dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi rasa sakit dan putus asa. Hatinya sakit, tetapi wajahnya tetap pucat pasi. Sekarang, bawa sampah tak berguna ini dan lenyaplah dari hadapanku segera. Berlama-lama lebih lama lagi akan mengakibatkan lebih dari sekadar luka. Keputusasaan, bagaikan gunung terberat, membebani hati setiap anggota sekte 10.000 binatang yang tersisa. Bahkan secercah harapan terakhir pun dipadamkan oleh master pedang api surgawi yang perkasa dan kejam di hadapan mereka. Banyak murid, mata mereka hampa, terkulai ke tanah, menunggu penghakiman terakhir mereka. Ternerlie mengepalkan tinjunya, kukunya menancap dalam-dalam di telapak tangannya, darah menetes dari sela-sela jarinya. Ia menatap Sarah yang terluka parah,
menatap anggota klannya yang putus asa. Gelombang kesedihan dan ketidakberdayaan hampir melahapnya. Apakah takdir benar-benar bertekad untuk menghancurkan sekte 10.000 binatang? Saat semua harapan tampak sirna. Dari arah pintu masuk ngarai, fluktuasi aneh tiba-tiba memancar dari udara. Fluktuasi ini bukanlah energi spiritual biasa atau fluktuasi spasial, melainkan ritme yang menyala-nyala dan bersemangat, seolah hidup, dengan api yang melompat dan menari-nari di dalamnya. Kemudian, yang membuat semua orang tercengang, sesosok berjubah biru muncul di lembah, melintasi ratusan kaki dengan cara yang tak terbayangkan. Sosok itu tampak menapaki tangga api yang tak terlihat. Dengan setiap langkah, api berbentuk teratai merah keemasan mekar dan padam begitu saja. Ini mendorongnya maju dengan kecepatan yang jauh melampaui teknik melarikan diri biasa. Namun tanpa menimbulkan suara atau gelombang energi spiritual, tampak sangat elegan dan misterius. Itu adalah Dev, ditemani oleh Dylan dan Wanda, yang hampir tidak dapat mengimbangi berkat kekuatan abadinya. Hah, langkah pengendalian api? Ya Serling, Master Pedang Api Surgawi, yang sedari tadi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya dingin dan tegas, tiba-tiba menyipitkan matanya saat melihat gerakan kaki Dev yang mendalam dan bayangan teratai merah keemasan yang familiar. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kebingungan yang tak tersamarkan, dan ia bahkan berteriak tak percaya. Dev berhenti, dan api teratai di bawah kakinya pun menghilang. Ia pertama-tama melirik pemandangan sekitar. Melihat Sarah, terluka parah dan terbaring di tanah, napasnya tersengal-sengal. Turner Lie dan yang lainnya, wajah mereka pucat pasi dan dipenuhi keputusasaan. Dan pendekar pedang berjubah merah yang, meskipun auranya mengesankan, kini menatapnya dengan curiga. Ia langsung mengerti. Sepertinya ini adalah Guru Sarah, Master Pedang Api Surgawi. Selain itu, tampaknya telah terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Senior Chen, Senior. Bersambung ke episode 714. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.